baik. Jadi ini masih dari 4 tim ini berpeluang semua ya Bung buat lolos. Di grup E ya. Di grup E. Ya. Jadi 4 berpeluang lolos, 4 juga berpeluang tersingkir. Ya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini bareng aku Uci Iswaibah. Saya Mary Nandarson. Dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022, Salam Olahraga. Salam. Oke Bung, ini masih lanjutan fase grup E ya Bung ya. Iya. Dan grup E ini terkenal grup neraka Bung. Dan harusnya kemarin itu kalau misalnya nih Spanyol mampu mengalahkan Jerman, itu udah pasti lah ya, tiket 16 besar di tangan. Oke. Namun ternyata Jerman mampu menyamakan skor di menit-menit akhir ya. Oke, yang bakal kita bahas di sini adalah pertandingan antara Jepang versus Spanyol yang akan berlangsung pada Jumat 2 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 2 dini hari Bung. Iya. Nah ini kan Jepang itu pas pertama di match day pertama Bung, itu kan mampu mengalahkan Jerman nih Bung. Iya. Nah terus kemudian tidak disangka juga Spanyol juga berhasil mengalahkan Costa Rica dengan skor yang cukup besar ya Bung ya. Oke, namun Costa Rica kemarin juga memberikan kejutan, mampu mengalahkan Jepang. Nah kira-kira nih Bung, nanti Spanyol versus Jepang ini seperti apa Bung? Head to head kedua tim ini seperti apa Bung? Iya, ini akan menjadi pertemuan kedua antara Jepang dan Spanyol. Pertemuan kedua, oke. Berarti udah pernah ketemu, Baru walaupun sekali sekali. ketemu, ya. Dan itu pun dimenangkan? sudah tahun 2001, Spanyol menang. Spanyol menang. Skornya 1-0, cukup tipis, oke. Bisa lah ini nanti Jepang memberikan kejutan. Ini kan belum pasti juga siapa yang lolos. 4 tim ini masih berpeluang tersingkir 4. dan berpeluang untuk maju. Oke, 4 tim berpeluang tersingkir, 4 tim berpeluang Untuk maju. Oke, baik. Nah, untuk catatan pertandingan kedua tim ini seperti apa, Bung? Kita mulai dulu lah dari Spanyol. Oke. Spanyol ini mengalami menghadirkan kejutan di pertandingan pertama dengan memenangkan menang dengan skor telak 7-0 atas Costa Rica. Kemudian secara mengejutkan juga ditahan imbang melawan Jerman dengan skor 1-1. Padahal sebenarnya Spanyol berpeluang untuk mengamankan tiket lebih awal. Iya. Kita nggak tahu kenapa Spanyol kemudian juga mengendalikan serangan gitu ya ketika menghadapi Jerman. Sehingga Spanyol juga harus kerja keras di pertandingan terakhir. Walaupun secara peringkat memang Spanyol di atasnya Jepang. Tapi dengan cara Jepang, Spanyol juga harus hati-hati karena Jerman pun bisa mengalahkan. Iya, Jerman aja bisa dikalahkan. Oke. Baik, kalau untuk catatan pertandingan dari timnas Jepang sendiri seperti apa nih? Di Jepang sendiri seperti Spanyol, setelah bagus melawan Jerman, kemudian dia menurun saat pertandingan Costa Rica, sehingga jadi kalah. Kalaupun Jepang seperti Spanyol juga berpeluang untuk lolos ke Jepang kalau dia menang lawan Costa Rica, tapi ternyata tidak terjadi. Berdasarkan susunan pemain, ternyata pelatih Jepang melakukan banyak pergantian dibanding skuad. Itu ya pemain Iya, bergantian. Pemain dibanding skuad ketika menang lawan Jerman. Berdasarkan catatan saya ada 5 pemain yang diganti dalam starting line up dengan skuad ketika menang, dengan ketika kalah lawan Costa Rica. Pelatihnya juga mengganti formasi dari 4-4-2 menjadi 4-1-4-1. Nah, sementara Spanyol tetap bermain dengan pola yang sama. Dia hanya mengganti 1 pemain, posisi back dengan Cesar Azpilicueta dengan Dani Carvajal. Cesar Azpilicueta. Iya. Cedera Bu. Iya. Mungkin memberikan menit bermain. Nah, Bro, ini kan ada beberapa pergantian pemain juga nih, Bu. Rotasi permainannya pun juga berbeda. Nah, saat berhasil mengalahkan Jerman itu kan pemain Jepang tampil cukup percaya diri, Bu. Iya. Dan terlihat lebih berani melakukan serangan karena
banyak pemain dari Jepang yang bermain di Jerman. Yang jadi pertanyaan mungkin nggak nih, Jepang juga akan bermain seperti saat melawan Jerman? Saya kira kita mengenal Jepang adalah tim yang bekerja keras, bermain cepat. Saya yakin Jepang akan bermain Spartan gitu. Melakukan high pressing juga terhadap Jepang, apalagi ini akan penentuan 3. Terlepas dia mengalami kekalahan saat Costa Rica yang permainannya tidak berubah sebenarnya, pergantian pemain. Nah, ini akan menjadi kunci skuad seperti apa yang akan diturunkan pelatih Jepang menghadapi Spanyol yang memang masih muda, tapi rata-rata kualitas pemain Spanyol yang bagus. Tipikal pemain ngotot Jepang ini bisa menyulitkan Spanyol malah. Nah, yang Spanyol lebih taktis, menguasai bola, dan lebih mengutamakan menguasai bolanya. Oke, baik. Berarti ini Jepang bakal tampil ngotot ya Bung ya untuk Saya yakin dia menghadapi ngotot, tapi Spanyol juga bakal ngotot juga, karena ini juga tiket. Kalau misalnya Spanyol kalah, Jerman kalah, kedua-duanya nggak tersingkir. Keduanya malah tersingkir. Oke, baik. Ya, karena kalau Jerman kalah, poinnya 1 tetap. Spanyol kalah, Jepang sama Costa Rica menang, dua-duanya jadi 6 poin. Spanyol wassalam juga, pesan tiket Oke, pulang baik. juga. Berarti ini berambisi semua untuk memperebutkan kemenangan ya Bung ya. Iya, betul. Nah, ini kan di sisi Spanyol sendiri ini kan merupakan laga biru mati untuk grup E Ya, juga. betul. 2 kali bermain dengan mengandalkan beberapa pemain muda berbakat dari Spanyol ya. Mungkin Ya. nggak nih match ini menurunkan pemain-pemain muda atau malah pemain yang mungkin berpengalaman diturunkan? Saya kira kualitas pemain Spanyol yang terlihat dari daftar pemain yang dia panggil rata-rata memang yang menonjol di klubnya. Nah, dengan tidak banyaknya perubahan pada 2 pertandingan sebelumnya, saya melihat ada peluang untuk melakukan rotasi pemain untuk 1-2 di posisi belakang dan penyerang. Sepertinya gelandangnya akan tetap sama, karena dari 2 formasi yang dipakai oleh Luis Enrique saat melawan Costa Rica dan melawan Jerman itu, Luis Enrique mengandalkan Gavi, Sergio Busquets dan Pedri. Sama dalam pertandingan juga saat melawan Jerman. Kalau untuk hitung-hitungan lolos aja nih Bung, gimana nih tadi? Kalau timnas Spanyol akan lolos cukup dengan hasil imbang, Spanyol lolos. Hasil imbang, Spanyol lolos. Karena poinnya akan jadi 5. Itu kalau misal kebobolan, misalnya 3-3 itu nggak masalah? Nggak masalah, Nggak masalah. karena poinnya sudah 5. Oke. Ya, kalaupun kan lawan pertandingan terakhir Costa Rica versus Jerman, kalaupun Costa Rica menang, poin Costa Rica 6, Spanyol 5, jadi Spanyol jadi runner, dia masih bisa lolos. Kemudian Spanyol bisa tersingkir jika kalah lawan Jepang dan Costa Rica menang lawan Jerman. Costa Rica Menang lawan Jerman, menang lawan Jerman. Jepang menang lawan Spanyol, maka Spanyol dan Jerman tersingkir. Baik, jadi ini masih dari 4 tim ini berpeluang semua ya membuat lolos Di grup E ya. di grup E. Ya. Jadi 4 berpeluang lolos, 4 juga berpeluang tersingkir. Baik, bagi kalian pendukungnya Samurai Biru ataupun pendukungnya Spanyol, bolehlah tulis-tulis di kolom komentar. Aku Ici Saibah, Dan Mary Mendoza. pamit undur diri. Bye bye.